Kalau bangun pagi, usahakan sebelum matahari terbit. Oh. Loh, kenapa bisa begitu, Pak? Karena saat itulah Tuhan sedang membagikan rezekinya. Kembali di podcast 123 menghadirkan bintang-bintang tamu yang inspiratif dan kali ini bersama Bapak Gita, seorang entrepreneur. Bagaimana perjalanan beliau menjadi seorang entrepreneur dan juga lingkaran entrepreneur itu sendiri. Ayo kita mengulik lebih dalam bagaimana perjalanan beliau, bagaimana kabarnya Bapak. Kabar Tungkar sehat-sehat Oh ya. baik. Nah, ini kan memang kita selalu menghadirkan podcast yang narasumber yang inspiratif untuk menginspirasi teman-teman dan juga penonton di channel ini. Nah, setidaknya di saat ini kan pandemi nih, usaha apa yang masih bisa bertahan di saat yang serba susah ini? Kalau dari tiang sih selama pandemi ini Hmm. kita lebih banyak apa namanya ya, tidak terlalu ngotot dalam Ah, mengembangkan bisnis sendiri, ah, cuman bertahan aja. Kebetulan saya ada di Sekarjaya tersebut, hmm. yang saat ini Tungkaru masih bisa kita beroperasi dengan karyawan yang lengkap, cuman tidak seperti hari-hari sebelum pandemi. Ah. Mungkin dari tripnya, gajinya atau apa, kita masih bisa koordinasikan dengan staf semua hingga kita bisa melayani penyeberangan dari Nusa Penida ke Kusambu, Banjarbiak. Untuk jurusan yang Lembongan ke Sambut sementara ini masih berjalan apa gimana? Lembongan Kusambu masih jalan, cuman kita pakai jadwal tiap Ah, hari Senin, Kamis, Sabtu oke. untuk menutup biaya operasional sementara, tapi tidak juga eh, menutup semuanya akses ke Kusambu Lembongan sendiri. Dan armada yang dikelola sekarang? Sekarang kita ada 4 armada yang kita operasikan, Hmm. sistemnya rolling untuk karena apa frekuensi penumpang juga tidak seperti biasanya. Istilahnya, Ya, gitu. selain warga lokal Nusa Penida khususnya sebelum pandemi, ada nggak tamunya pakai jasa Sekarja? Kalau sebelum pandemi kita dulu eh, dari teater, Ya. dari tamu sendiri, kita kebetulan banyak relasi teman di travel, Mm-mm. jadinya sebelum pandemi itu tamu luar biasa, kita bisa handle sampai ratusan per hari. Mm. Itu. Eh, Setelah nanti kita berandai-andai normal kembali kan, itu menjadi doa kita bersama. Iya benar. Eh, eh, ada nggak keinginan buka trip Sanur? Sanur. Mungkin belum tahu saat ini ya, belum Ya. tahu. Ah, Kita fokus di Kusambu Nusa Penida, Kusambu Lembongan dulu, karena kita tahu bisnis di Facebook ini luar biasa, operasionalnya juga. oh iya. Tantangannya di saat yang Benar. memang susah begini, poinnya hanya bertahan dulu. Bertahan. Ya. Eh, Masalah transportasi saat pandemi kan udah bisa bertahan lah. Dan yang kita bahas lagi bagaimana lingkaran pergaulan di dunia usaha dan juga pengaruh dari sosok sang ayah yang setidaknya mengajarkan bagaimana berkecimpung di dunia usaha. Segimana pengaruh ayah atau didikan ayah tentang dunia usaha itu sendiri buat Bapak? Ayah, ya, ayah Ah, yang namanya beliau almarhum Pak Madeskar. ya. Dari kecil beliau berangkat dari tidak ada sehingga jadi pengusaha. Mm, Pernah juga jadi ketua GPNC Kelungkung. mm, Dan saya belajar dari beliau, sangat belajar. Saya yang seorang pemalas, dididik dengan sedemikian rupa hingga jadi melanjutkan bisnis beliau sendiri.
sampai saat ini. Sampai saat ini. Oke. Berarti sering diajak dari sejak kecil ketemu dengan rekanan bapak kan gitu? Benar-benar. Yang sering diajak ketemu relasinya beliau, artinya keluar kota kemana, dan diajari bagaimana sulitnya untuk menjalankan sebuah bisnis. Makanya saya diajari imbangilah dengan spiritual mungkin, mendekatkan diri ke yang kuasa Tuhan, biar pikiran jadi lebih Tenang fresh, ya. tenang. Nah, berarti ada keseimbangan balance ya Keseimbangan, dalam. benar. Nah, pendidikan sendiri mulai dari SD beli bapak SD-nya di mana? Kebetulan bapak yang SD, aduh, enggak tamat, mungkin enggak Nah, tamat. maksudnya ya. bapaknya Itu udah bapak. bapak Pak Gita maksudnya Oh, di SD. kalau saya ya. SD saya di Samparan, SD 1 Oh, Samparan. di satu Kedunungul ya. Batu Nunggul, SD 1 Oh, Nunggul. kemungkinan karena rumah dekat dengan sekolah Iya, ya. benar, benar, benar. Terus dilanjutkan dengan SMP. SMP di Kelungkung udah ya. Sebenarnya sempat yang di SMP 1 Batu Nunggul 2 bulan. Ah, Terus karena orang tua pindah ke Kelungkung, nah, saya diajak ke Kelungkung. nah, biasanya di saat SMP gejolak-gejolak mudah tuh mulai muncul ya. Ngomong-ngomong pernah bolos nggak beli waktu di sekolah? Kebetulan saya anak baik dulu. Oh, baik, Ya, baik. betul, anak baik. Jarang sekali yang bolos. Oh. Karena waktu itu kalau kita anak-anak dulu, kalau enggak di sekolah, dilihat kamar sama bapak, sama ibu, artinya orang tua, ngapain enggak sekolah? Kita udah takut kan. Enggak kayak sekarang, anak-anak balasnya gampangan aja gitu. Oh. Kalau kita dulu takut masa-masa yang pribadi gitu. Enggak berani bolos gitu. Nggak berani bolos. Oke. Kalau di SMA? SMA juga sedikit lah, sedikit bisa dihitung. Di Karena yang apa namanya, itu yang tadi kalau enggak sekolah, dimarahi. Jadi begitu kuatnya pengaruh orang tua untuk Benar. mengajarkan pendidikan. Jadi pengin orang tua pendidikan menjadi nomor satu kan gitu Benar. harapannya kan. Nah, berbicara lingkaran pergaulan dari rekan bisnis atau dari ayah, selain pengaruh ayah, lingkaran pergaulan kemana aja di luar kanan bapak? Mungkin Setidaknya pengembangan pertemanan kan gitu. Iya. Kita diajak ke mungkin properti di teman-temannya dulu di Denpasar. Enggak, saya diajari dunia yang banyak, dunia sih diajari, yang lain-lain dikenalin sama si A si B bapak ini, dan hingga sekarang saya menjalin komunikasi dengan baik dengan teman-teman bapak sendiri karena senior lah. Jadi rekanan bapak masih berlanjut sampai sekarang ini. Masih. Nah, beli kan tadi bilang bagaimana keseimbangan hidup, spiritualitas. Nah, menurut beli sejauh mana sih spiritualitas yang beli jalankan saat ini? Mungkin semua orang punya pandangan beda-beda ya, tentang spiritual sendiri. Kalau dia sih lebih banyak rasa syukur dia. Oh gitu. Ketika hari ini saya dikasih napas, keluarga saya sehat, teman saya sehat, semua sehat, saya mengucapkan syukur pada beliau. Sudah dipandu, dibimbing untuk melewati hari-hari berikutnya. Nggak ada yang khusus buat dia. Ya, hanya rasa syukur aja yang sampaikan ke beliau. Berarti hanya sifatnya personal aja beliau. Ya. Yang jadi pertanyaan, titik terendah yang pernah beli alami dari lahir hingga sekarang itu apa? Titik terendah ya? Entah jablok di dunia bisnis atau apa, atau pernah ditipu atau gimana kan? Sebenarnya sih perjalanan yang sendiri bisnis, landai-landai. Kalau udah sering sih ditipu atau apa, cuman kembali yang ingat dengan perjalanan spiritual tadi. Kalau bukan Anda yang punya rezekinya, pasti tidak akan Anda pernah bisa capai kan gitu. Tetapi kalau Anda yang harus memiliki rezeki itu, Anda pasti mendapatkan dengan cara Tuhan sendiri yang mengatur. Dan yang semua pasrah, main kembali ke pengaturan Tuhan aja, otomatis semesta yang ngatur kan itu. Jadi setidaknya
Bapak bisa mengantisipasi hal-hal tersebut kan gitu. Nah, lanjut ke SMA kan udah perkuliahannya ngambil jurusan apa perkuliahan? Kalau dulu dia kuliah Ah, di Forma Dewa, iya. jurusan manajemen. Nah, namun ini ada namanya jangan ditiru. Saya enggak tamat kuliah karena mungkin di sana sudah mulai apa namanya ya malas atau apa untuk kuliah. Karena saya diajak kerja di terus sama bapak kesana kemari diajak kerja artinya. Nah, tahun semester 2 dia udah mulai nikah tahun Oh, 2020 kayaknya. 2000 berapa ya? 2000 tahun 2000 ya, tahun 2000. oh, Saya udah nikah. Nah, mulai dari itu saya mulai rasa tanggung jawab ke keluarga dan saya memutuskan hengkang dari kuliah. oh. Gitu. Oh, nah, dari dukungan keluarga kecil beli sendiri dengan apa beli Bapak lakukan dari istri gimana? Dari istri sih sangat mendukung, mensupport Oh, sekali waktu itu. Nggih. Luar biasa kita saling support. Nggak ada masalah. enggak masalah. Nggih. Nah, terus pesan-pesan Bapak yang masih Bapak ingat tuh apa dari almarhum itu sendiri? Pesannya yang paling Tiang ingat cuma satu. Hmm, Kalau bangun pagi, usahakan sebelum matahari terbit. oh, Loh, kenapa bisa begitu, Pak? Karena saat itulah Tuhan sedang membagikan rezekinya. Saat ayam berbunyi, Tuhan sedang bagi. Kalau Anda tidur, gimana bisa dapat rezeki? Dan dia itu buktikan ketika bangun, mungkin ada relasi yang butuh apa, dan saya ngangkat telepon, jadi. berarti Bapaknya terbiasa untuk memang bangun Nah, lebih awal atau bangun pagi pagi. pagi. Ya. Ya, ya itu kadang-kadang memang bangun pagi itu banyak yang mengalami kesulitan Kesulitan. dan ya itu. Nah, berbicara bangun pagi, biasanya ritual bangun pagi itu apa sih sebelum Bapak beraktivitas? Sebelum bangun pagi maksudnya gitu ya. Bangun pagi Ya, ritualnya ya biasanya oke. ada yang bengong, ada Nggih, nggih, gimana nggih. ya? Yang pertama pasti larinya ke kopi dia. Kopi. Nggih. Oh. Kopi, santai dengerin musik mungkin, Hmm, lagu-lagu rohani, hmm. dan itu mandi, Ah. sembahyang. Setelah itu kita nunggu jadwal, kita lihat jadwalnya apa hari ini gitu. Mungkin itu aja yang jalan setelah bangun pagi. Dan itu udah dilakukan udah bertahun-tahun Ya, kebetulan sudah dijalankan menjadi dia. sebuah kebiasaan ya. Dia sebuah kebiasaan. Oke, demikian dari kita podcast kali ini bersama Bapak Gita dengan sangat inspirasi dari perjalanan beliau bagaimana pesan dari seorang ayah dan juga dukungan dari keluarga itu sendiri. Nantikan bintang tamu yang lain yang inspiratif lagi.